Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda pertama di channelnya Yuda Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membedakan juga algoritmanya bubble sorting dengan insertion sorting. Pada pertama kita membahas algoritmanya dulu pengertiannya. Untuk bubble sorting ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat karena itu dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar, atau biasa dinamakan ascending. Atau bisa juga mengurutkan sebaliknya, dari besar ke terkecil, atau bisa disebut descending. Secara sederhana, bisa didefinisikan algoritma bubble sorting ini adalah pengurutan data dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam suatu iterasi tertentu tidak ada perubahan lagi. Jadi dia akan terus-menerus pertukaran datanya sampai iterasi tertentu tidak ada perubahan lagi. Itu untuk bubble sorting. Nah, untuk insertion sorting ini ialah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Insertion sorting ini bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari kiri ke kanan. Ada contohnya, anggap saja insertion sorting ini seperti permainan kartu. Saat kita memegang beberapa kartu, kita mulai membandingkan satu persatu. Kartu mulai dari ujung paling kiri, satu persatu kartu dibandingkan dengan nominal terkecil akan diletakkan ke sebelah kiri. Begitu juga dengan urutan yang benar dari kiri ke kanan. Untuk pengertian algoritmanya udah kita bahas, mari kita ke program algoritmanya supaya lebih bisa dipahami. Di sini saya udah menyiapkan programnya ya. Ini bertema ascending, program pertama. Mari kita run. Ascending itu artinya dari kecil ke yang data terbesar ya. Di sini misalnya kita input datanya 5 nih. Jadi data yang akan kita masukkan itu ada 5 data. Untuk data yang pertama kita masukkan dulu nih. Yang kedua 6, yang ketiganya 1, yang keempatnya 3, dan yang kelimanya 2. Di sini udah ada hasilnya ya. Mari saya jelaskan. Untuk jumlah di input data ini kita ada 5 kita inputkan, jadi data yang akan kita sorting itu ada 5 data. Yang pertama ada 4, ada data yang kedua 6, data yang ketiga ada 1, yang keempat ada 3, dan yang kedua dan yang kelima ada 2. Di proses kita masuk ke proses iterasi pertama. Nah, bubble sorting itu kan dia caranya data yang pertama dibandingkan dengan data yang sebelahnya. Data yang indeks ke 0 ya, dibandingkan dengan data yang sebelahnya. 4 dibandingkan dengan 6. Tidak ada pertukaran. Kenapa tidak ada pertukaran? Karena di sini data 4 ini, nilai 4 ini lebih kecil dari nilai 6. Kan di sini kita temanya mencari ascending nih. Temanya ascending dari terkecil hingga ke terbesar kita menyortingnya. Tidak ada pertukaran. Nah, di sini kalau tidak ada pertukaran, dia lanjut ke sebelahnya juga. 6 dibandingkan dengan 1. Ada pertukaran dong, karena nilai 1 ini lebih kecil dari nilai 6. Jadi hasilnya setelah disorting 4, 1, 6, 3, 2. Nah, lanjut ke selanjutnya. 6 dibandingkan dengan 3. Nah, tentu saja ada pertukaran dong, karena 3 lebih kecil dari 6. 3 ditukar dengan 6. Nah, setelah itu disorting lagi, dibandingkan lagi 6 dibandingkan dengan 2. Yang pasti ada pertukaran karena nilai 2 lebih kecil dari nilai 6. Data 6 ditukar dengan data 2. Nah, lanjut ke iterasi kedua. Nah, di sini udah dapat ya di iterasi ke pertama, hasilnya itu 4
1, 3, 2, 6 setelah disorting di iterasi pertama. Kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, di sini sama sistemnya tadi, data indeks ke 0 dibandingkan dengan data sebelahnya. 4 dibandingkan dengan 1. Sudah pasti ditukar, karena nilai 1 lebih kecil dari 4. Oke, data 4 ditukar dengan 1. Jadi hasilnya 1, 4, 3, 2, 6. Nah, seterusnya 4 dibandingkan dengan 3. Tentu saja ada pertukaran, karena nilai 3 lebih kecil dari nilai 4. 4 ditukar dengan 3. Oke, lanjut lagi. 4 dibandingkan dengan 2. Setelah dibandingkan, ada pertukaran, karena 4 dengan 2. 2 ini lebih kecil nilainya dari 4. Oke, setelah di iterasi kedua, kita mendapatkan 1, 3, 2, 4, 6. Setelah disorting ya. Lanjut ke iterasi ketiga, kita bandingkan lagi. Karena belum tersusun dengan urutannya ya. Dari kecil ke yang besar. Masih belum tersusun. Masih acak-acakan di sini. Oke, 1 banding 3 dibandingkan dengan 3 tidak ada pertukaran. Karena nilai 1 lebih kecil dari 3. Oke, tidak ada pertukaran. Dan data 3 dibandingkan dengan 2. Ada pertukaran karena data 2 lebih kecil dari 3. Oke, di sini data 3 ditukar dengan 2. Di iterasi ketiga, kita mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan udah tersusun ya harusnya. Tapi, sistem kerjanya bubble sorting ini, kalau kita menginputkan datanya 5, iterasinya itu sebanyak 5 kali. Jadi, cara kerjanya bubble sorting ini, dia mengikuti input data yang kita input sendiri. Misalnya kita input 7 nih, datanya 7, berarti dia ada iterasinya selama 7 kali. Oke, kita lanjut lagi tadi ya, ke iterasi keempat. Udah terurut ya, dari iterasi ketiga tadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 datanya. Kita ke iterasi keempat, kita bandingkan lagi nih data indeks ke 0 dengan sebelahnya. Bandingkan data 1 dengan data 2. Tidak ada pertukaran, karena data 1 udah lebih kecil daripada data 2. Nah, kita lanjut ke iterasi kelima, dibandingkan lagi nih. Dia sorting ini dia membandingkan terus menerus sampai tidak ada data lagi yang tidak ada pertukaran data lagi ya. Oke, di iterasi kelima ini kita bandingkan 1 dengan 2 data sebelahnya. Data sebelah 1. Bandingkan dengan 1 dan tidak ada pertukaran. Oke, tadi sistem kerjanya kita inputkan 5 jumlah data yang kita inputkan 5, berarti iterasinya stop di iterasi kelima. Data setelah disorting 1, 2, 3, 4, 6 kita dapat. Oke, begitu caranya untuk bubble sorting. Nah, kita lanjut ke insertion sorting. Oke, kitaran sudah saya siapkan ini filmnya. Kitaran sama seperti tadi, kita masukkan datanya berapa, kita samakan aja 5. Nah, di sini ada pilihan nih bagi kalian. Di pilihan pertama ini kita diinput oleh user. User itu kita sendiri yang input. Dan di pilihan kedua diisi oleh program. Nah, berarti di bagian kedua ini, di pilihan kedua itu udah otomatis diisi oleh programnya sendiri. Dan di bagian satu itu diinput oleh manual, oleh kita sendiri. Kita pilih di input manual aja ya, seperti bubble sorting tadi. Untuk data pertama kita isi 4, data kedua kita isi 2, data ketiga kita isi 5 ya. Data keempat kita isi 7, data kelima kita isi 1. Nah, oke. Data setelah sorting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dia sortingnya benarnya dari kita kan bertema ascending dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, tapi di sini sistem kerjanya lain dengan bubble sorting tadi. Oke, saya jelaskan. Kalau bubble sorting tadi, kalau kita masukkan jumlah datanya 5, otomatis iterasinya sebanyak 5 kali. Kalau di insertion sorting nggak begitu dia. Dia setelah datanya terurut dengan benar, dia stop.
dia sudah mendapatkan data yang disorting. Oke, saya jelaskan dari awal. Ini kita masukkan datanya 5. Di sini kita pilih menu input oleh user, oleh kita sendiri, manual. Data yang pertama kita masukkan 4. Data yang kedua kita masukkan 2. Data yang ketiga kita masukkan 5. Data yang keempat kita masukkan 7. Data yang ke-1 kita masukkan 1. Data yang kelima kita masukkan 1. Oke, untuk di proses iterasi pertama, ini sudah benar ya. Data yang kita masukkan sebelum sorting 4, 2, 5, 7, 1. Oke, di sini di insertion sorting ini dia indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-0. Beda dengan tadi. Kalau bubble sorting dia indeks ke-0, indeks di awal, dia membandingkan dengan data yang di sebelahnya. Kalau di insertion sorting ini dia membandingkan data yang indeks ke-1 dengan data ke-0 dia. Oke, mari kita bandingkan. 2 dibandingkan dengan 0. Otomatis terjadinya tukar posisi karena data 2 ini lebih kecil nilainya dari 4. Oke, kita tukar posisi ya. Nah, setelah itu dia beralih ke iterasi kedua. Setelah disorting di iterasi pertama kita mendapatkan 2, 4, 5, 7, 1. Oke, setelah itu ini kan udah disorting 2 sama 4. Kita mulai lagi dari 5 banding 4. Nah, 5 banding 4 tidak ada pertukaran ya. Karena nilai 5 ini dibandingkan dengan 4. 4 kan udah kecil dari 5. Jadi tidak ada pertukaran. Di sini kan kita temanya yang sudah saya sebutkan tadi mengenai ascending dari yang terkecil ke terbesar. Oke, tidak ada pertukaran. Lanjut kita ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga kita bandingkan 7 banding dengan 5. Tidak ada pertukaran ya, karena nilai 5 sudah lebih kecil dari 7. Oke, kita ke iterasi keempat. Iterasi keempat 1 nih. 1 dibandingkan dengan 7. Otomatis ada pertukaran karena nilai 1 lebih kecil dari 7. Oke, kita tukar 1 posisinya dengan 7. Nah, 1 dibandingkan lagi nih. Selanjutnya kita bandingkan 1 dengan 5. Otomatis ada pertukaran karena nilai 1 lebih kecil dari 5. Oke, kita tukar 1 dengan 5, kita tukar, dan kita bandingkan lagi 1 dengan 4. Oke, kita bandingkan lagi ya. Otomatis di 1 dengan banding 4 ini ada pertukaran posisi karena nilai 1 lebih kecil dari 4. Nah, ditukar. Setelah ditukar, kita bandingkan lagi dengan data yang indeks ke 0. 1 banding 2. Otomatis ada pertukaran karena kita mencari nilai terkecil di awal atau ascending ya. Nilai terkecil ke nilai terbesar. 1 ditukar dengan 2. Jadi, hasilnya di iterasi keempat, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 7. Oke, kita udah mendapatkan hasil ascending di bagian insertion sorting ini. Oke, itu perbedaannya. Berarti intinya untuk bubble sorting itu dia mengurutkan datanya dari data awal ke sebelahnya. Nah, kalau insertion sorting ini dari indeks ke-1 ke indeks ke-0. Dan juga sistemnya kalau bubble sorting tadi, dia kalau kita masukkan jumlah datanya 5, iterasinya itu sebanyak 5 kali. Beda dengan insertion sorting ini. Dia kita masukkan data 5-nya enggak 5 iterasi ya, dia setelah dapat sortingnya berurutan, dia selesai di situ. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata dan salah ucapan saya, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time.